pasti sering lah Kak, adalah masa-masanya di bully-bully gitu ya. Diledek-ledekin ya gara-gara model-model kayak gitu kan kadang lu model apaan sih? Model sampo kudanil lu kayak gitu. Kayak gitu. Iri bilang bos gitu. Halo warga Pojok, bertemu kembali dengan Mr. Kiwong di program Pojok Podcast. Gila. Hari ini ada yang berbeda. Ini yang beda banget Pak ya. Tapi sebelum masuk ke inilah yang berbeda, Mr. Kiwong perlu juga kasih tahu nih ya. Mr. Kiwong sedang ada di Ledian Hotel, tapi tepatnya di Pool Resto begitu ya. Ledian Hotel and Cottage. Alamatnya di mana? Di Kota Serang tentunya ya. Baik, tadi ngomong-ngomong ada yang spesial, ada yang berbeda, dan ada yang bikin penasaran. Tamu podcast kita ini, atau tamu pojok, teman pojok saya, begitu, adalah wanita cantik, gitu ya. Wanita cantik, menarik, pokoknya kalau, lihat lookingnya aja udah pingsan kali ya, begitu. Oke, baik, kita hadirkan Lily. Oke, Mr. Kiwong. Kenapa kalau dipanggilnya Mr. Kiwong ya? Tadinya pengen Mr. Black. Nantinya Saras 008. Oh gitu. Gak tahu juga ya. Agak lawas. Oke. Lily namanya memang Lily. Nama panggilan. Orang-orang biasanya taunya Lily. Cuma Lily kan bunga yang cantik ya, anjay. Cantik mulu ya. Oke, lanjut Li. Iya, nama panggilannya Lily. Kalau nama aslinya Christine Natali. Christine Natali. Iya, jarang banget sih. Susah juga ya namanya. Benar, jarang banget ada orang yang tahu nama asli. Jadinya Lily aja familiarnya. Biasanya dari kecil dipanggilnya Lily. Kalau aku panggil Beb gimana? Anjay. Aku mau di rumah aman ya. Oke, enaknya manggilnya apa? Lily aja, apa Neng, Nong, Nang, Neng, Nong, Neng gitu kali ya. Lagu itu nyanyi. Boleh lah, yang mulia. Yang mulia? Aduh, kita mau lebih hakim gitu ya. Oke, yang Lily enak aja. Lily aja. Oke, kita panggil warga pojok, panggilnya Lily saja. Iya. Kalau Christine Natali sepertinya panjang banget. Iya. Jadi cukup panggil Lily. Oke, Lily. Aktivitas today seperti apa? Today ya. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari aku tuh ya masih kuliah, karena masih kuliah juga. Wow. Di Serang juga ya, di Untirta. Terus Notais tuh. Untirta ya? Iya, Untirta ya. Terus selain itu juga aku sekarang masih sebagai Kang Nong juga, Kang Nong Banten, Nong Banten. Nongnya? Iya. Oke. Nong Banten, terus kegiatan sehari-hari lainnya tuh paling MC. Oke. Kayak gitu-gitu. Menarik ya. Menarik warga pojok, ternyata selain cantik juga berbakat. Di sini Lily juga sebagai Nong Banten, boleh lah mungkin nanti kita bercerita-cerita ya mengenai Nong Banten, atau mungkin awal mula terjun ke Nong Banten seperti apa, seperti itu ya. Nanti kita tanya warga pojok juga penasaran pastinya, ingin tahu siapa sih Lily ini begitu kan, siapa sih cantik ini gitu kan. Lanjut, sebelum masuk ke ajang Kang Nong gitu ya. Yes. Kang Nongnya tentunya kan ada apa istilahnya itu, ada step awal begitu. Step awal masuk ke Nong Banten bermula dari model kah begitu, atau mungkin dari seorang trainer kah gitu kan, penyanyi kah begitu. Nah ini perlu dibahas secara tuntas gitu ya. Jadi awalnya aku kenapa bisa kenal Kang Nong tuh karena pas SMP sih ya, SMP kelas 1. Oke. Karena mama aku, awalnya aku tuh dulu orangnya pemalu gitu Kak. Introvert juga. Introvert katanya. Iya, kayak gitu katanya. Introvert ya kan. Pemalu. Lidahnya kebanyakan makan ketan ini susah. Kebanyakan makan ketan ya? Iya, agak lengket. Oke, lanjut. Iya, aku introvert, pemalu. Nah, jadi sementara mama tuh sukanya aku tuh ikut lomba ini, lomba itu gitu kan. Sampai akhirnya disuruh buat ikutan lomba model-model. Model-model waktu itu? Iya, waktu itu di mall-mall tuh zaman dulu masih ada gitu tuh Kak. Mall-mall. Iya. Itu usia berapa? SMP kelas 1 itu iya, umur 11 tahun apa ya? 11 tahun. 11 tahun ya kan. Tim kreatif 11 tahun masih ngapain? Oke.
Kalau gue sih umur segitu masih main apa namanya layangan, main kelereng, terus yaudah main di sawah udah deh. Itu mah cerita kan. Gitu iya, sama Oke, aja. lanjut. Sama aku juga main kayak gitu-gitu juga dulu. Oke, kan Cuma anak kota mau beda kan. lanjut. Nah, Siap. habis itu karena mama tuh pengennya biar aku berani tampil di depan orang gitu kan. Biar lebih pede juga, percaya diri dan lain-lain. Akhirnya aku ikutan lomba lah model-model di mall waktu itu. Sampai akhirnya kan biasanya kalau yang mengadakan lomba-lomba model kayak gitu ada agensi-agensi atau sekolah-sekolah modelingnya juga gitu Kak. Betul Ya buat kan? ngasah ya. Iya. Sampai akhirnya setelah ikutan lomba ketemu sama yang sekolah modeling kayak gitu, akhirnya ikutan lah sekolah modeling beberapa tahun. Dan ternyata ya kalau dari dunia entertain ya jatuhnya itu kan. Ya, dari SMP kan kelas 1 itu kan. Kelas 1 set. Dari kelas 1 sampai akhirnya aku ikutan Kang Nong itu di kelas lulus SMA. Lulus SMA. Itu 17 tahun. Karena emang persyaratannya start dari umur 17 tahun ya, Kang Nong Kota Serang dulu tuh awalnya. Terus akhirnya kayaknya aus nih, distract ya, suara kring gitu. Tapi kayaknya aus juga mungkin bisa nanti saya sajikan minuman terbaik. Iya, di Ledian Hotel. Dari Ledian ya. Oke dong. Oke. Nah, datang. Udah datang langsung ya. Mas Oni. Mas Oni, tolong dong ini ceritain nih. Si cantik juga pengen tahu. Selain minumannya cantik, yang minumnya cantik juga harus juga diberitahukan kepada warga pojok semua. Ini kita ada strawberry juice fresh. Strawberry-nya fresh. Oke. Aduh, awalnya distract terus dari tadi ya Allah. Kita ada black coffee dengan black coffee sesuai dengan orangnya. Tidak. Oke, ini price-nya berapa Mas Oni? Itu untuk strawberry juice kita di 58.000. Oke. Ini full ya? Full strawberry. Oke, 55.000 guys. Oke, warga pojok. Yang black coffee kita di 48.000 net. Oke, nah untuk kopinya 48.000. Tapi bukan soal harga, melainkan kualitas dan rasa yang memang benar-benar menyegarkan pastinya ya. Dan juga bisa minumnya di temani pool di area mungkin seperti itu ya. Bisa di Nah, itu kelebihannya. Karena memang minumnya bakal di hotel seperti itu. Oke, Nun, Mas Oni. Ayo. Oke, bagaimana? Lili, kita minum aja dulu dah. Boleh ya kita. Tadi kayaknya udah mulai aus. Benar. Kita baru 3 pertanyaan nih. Iya, ya. Oke, bagaimana? Boleh ya. Boleh. Boleh deh kasih testimoni nanti ya. Sama warga pojok semua mengenai minuman ini. Saya boleh deh minum juga. Rasanya pengen teriak kalau minum kopi itu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Kopi kon. Oke, baik, lanjut Lili. Tadi apalah awal langkah mungkin ya sebagai Nong Banten mungkin ya. Nah, mulai tertarik sih kayaknya didorong ya. Didorong. Betul. Oke, mungkin setelah didorong itu ketertarikan terhadap dunia model seperti apa? Waktu SMP, kita balik lagi ke SMP. Di dunia model tuh sebenarnya lumayan mengasah diri aku juga ya Kak, buat lebih percaya diri. Terus dari situ tuh mulai ada beberapa distro baju, brand-brand baju yang coba buat ngirim-ngirim baju, diajakin photoshoot, foto produk. BA ya? Apa? Brand ambassador? Boleh. Iya waktu itu, tapi waktu itu talent aja sih, talent photoshoot buat produk baju-baju mereka. Kayak gitu-gitu ya, talent lah beberapa kali. Jadi talent waktu itu juga pernah juga akhirnya fashion show baju Ayu Ting Ting lah di Depok. Buset. Sama agensi aku juga gitu ya. Lumayan banyak sih jadinya aku di situ ngasah-ngasah dunia model. Iya, SMP udah mulai jualan lah istilahnya. Betul. Kan. Kalau model secara profesional itu jualan produknya mungkin seperti itu ya. Udah mulai yang apply gitu nanya-nanya. Kalau sekarang mungkin endorse mungkin ya. Kalau dulu endorse apa atau apa namanya? Kalau dulu aku bukan endorse ya, karena emang diminta untuk jadi talent aja buat foto atau mungkin buat tampil bawain baju ini, kayak gitu-gitu. Sip, warga pojok. Heran ya kalau cewek cantik kadang ngomongnya juga. Ya, menarik juga. Sampai suaranya juga menarik seperti itu. Oke, baik. Tadi kan bicara sudah menjadi model ya begitu ya. Nah, kira-kira ini masih dunia model ya. Kira-kira ya dunia model yang apa?
dikelola atau mungkin dilangkahi atau sebagai aktivitas dari Lili ini, apakah hanya di Banten saja atau mungkin di luar Banten seperti itu? Waktu itu aku sempat di luar Banten juga kan. Waktu itu aku juga sempat ikutan beberapa ajang-ajang model yang ada namanya lah ya. Kayak waktu itu Jakarta Fashion Week atau kayak gitu-gitu. Aku sempat ikutan yang kayak gitu-gitu Kak. Cuma kan balik lagi masih SMP ya. Jadi aku tuh waktu itu belum setinggi itu juga gitu ya. Maksudnya tinggi badannya? Iya, tinggi badannya. Tinggi badannya belum setinggi itu juga. Sementara kan ternyata kalau misalkan ikutan ajang-ajang yang di luar Banten tuh ada ukurannya. Ada ukurannya. Ukuran ketinggian ya warga pojok ya. Tapi kalau gitu. untuk face, udah nggak usah diraguin. Oke guys. Nah, dunia model udah kita bicarakan. Nah, tentunya tadi kan ini awal mula mungkin ke dunia entertain ya. Nah, selanjutnya mulai masuk ke Nong nih. Tadi kan udah sedikit mungkin di-spill dari awal ya. Mulai masuk Nong itu bagaimana? Apa memang dorongan dari orang tua atau memang keinginan sendiri nih? Wah, gua harus ngelebarin sayap nih gitu. Apa namanya? Mumpung lagi senang di model begitu. Atau bagaimana? Jadi kalau waktu ikutan Kang Nong itu aku mulanya ikutan Kang Nong Kota Serang. Itu posisinya tahun 2021 which is masih Covid ya kayak. 2021. Iya. Ya kan masih Covid. Masih Covid. Masih Covid. Nah, awalnya masih ragu-ragu sih. SMA ya? Lulus SMA aku itu. Pas banget lulus SMA. 2021 terus ragu-ragu tuh awalnya pengen ikutan apa enggak ya. Tapi ternyata punya teman-teman yang sebelumnya ikut modeling juga sama aku, yang kenal juga sama aku, sebelumnya udah ikutan Kang Nong dulu. Ngedorong aku lah, support aku, ayo dong Li, lo ikutan dong, lo potensial nih dan lain-lain, bla bla bla. Tadinya ragu, sampai akhirnya H-2 penutupan pendaftaran tuh pikir-pikir lagi ikutan apa enggak ya, gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita coba-coba aja dulu iseng ya kan. Ya udahlah. Ya kan. Kalau yang udah siap mungkin dengan 2 hari atau sudden death gak ada masalah ya. Karena udah ada modal. Udah ada modal sebagai model anjay, modal. Jadi tidak kaget ketika mengikuti ajang Nong gitu ya. Ajang Kang Nong Kota Serang pada saat itu. Meskipun memang pada kondisi masih Covid ya. Masih Covid Masih Covid-19 tahun 2021 memang belum dicabut seperti itu. Nah, lanjut setelah menjadi Nong Serang itu diaduin kan? Betul. Diaduin atau apa gimana ya? Apa istilahnya? Di apa ya? Apa ya? Kompetisikan lagi lah. Oke, diaduin kira jangkrik apa? Ada jangkrik. Ayam kali nah, ya. Mau aja ayam, diaduin. Oke, lanjut. Gitu. Nah, habis itu ternyata aku dikasih kepercayaan juga dari Kota Serang itu sendiri buat mewakili Kota Serang untuk ke ajang provinsi di Banten ya kan. Emang kalau udah bakat susah ya? Enggak lah. Enggak. Tapi cerita lucunya sih ini ya, waktu aku mau ke Banten itu tahun 2022. 2022, aku baru langsung. Aku baru mau masuk perkuliahan ya kan di tahun 2022 itu. Jadi aku tuh ditambah, aku juga sebenarnya ada beberapa kerjaan lain ya kan Kak, sebagai talent itu. Belum dilepas ya? Belum, masih kan itu. Nah terus ditambah juga aku kuliah dengan gimana ya, kayaknya aku juga sedikit culture shock dengan dunia perkuliahan, tapi harus mengurusi tentang Kang Nong Banten juga, persiapan maju ke Kang Nong Banten dan lain-lain. Lumayan tuh banyak dramanya ya di internalnya ya kan ya. Drama aktivitas sendiri lah. Bentrok kan ini gitu ya kan. Nah, gimana waktu mengaturnya? Kalau waktu itu mengaturnya waktunya jujur waktu itu chaos banget sih. Aku masih nggak bisa ngatur waktunya. Semuanya diambil, harusnya menurut aku harus bisa bikin prioritas dulu ya waktu itu ya. Cuma dari situ jadi belajar sih Kak. Jadi belajar gimana caranya ngatur waktu lebih efisien, lebih efektif kayak gitu-gitu. Dari situ belajar ya. Sampai akhirnya di Kang Nong Banten ketemu sama teman-teman yang dari kabupaten kota yang ada di provinsi Banten yang lain-lain yang keren-keren banget, pasti yang luar biasa banget. Basicnya juga banyak di model juga ya? Mereka rata-rata udah ada yang jadi model, kadang mereka juga yang udah kerja kantoran gitu loh Kak. Jadi beda ya dengan aku yang masih bocil nih, tiba-tiba masuk ke bocil guys. Iya kan? Bocil kematian ya kan? Kayak gitu. Tapi siap. jadi ketemu sama beberapa orang lagi. Jadi lebih percaya diri lagi kalau buat ngobrol sama orang. Aku tuh dulu introvertnya parah Kak. Jadi bener-bener kalau misalkan ketemu orang baru ngobrol nih,
sampai nggak bisa natap mata orang ya kalau misalkan Sekarang ngobrol. bisa? Kalau sekarang bisa kan. Gua ditatap guys. Nah, itu sih yang aku pelajarin ya, banyak sih hal yang aku pelajarin dari Kang Nong Kota Serang, Kang Nong Banten, sampai akhirnya selesai di Kang Nong Banten. Ada penugasan lah ya, akhirnya beberapa penugasan itu ada yang ngebawa aku buat menjadi MC dia suatu acara instansi pemerintah. Mantap. Nah dari situlah aku mulai meng-MC acara-acara. Boleh nanti kita bahas ya. Boleh. Si MC-MC-an itu. Nah, ini masih ngomongin Nong Banten begitu ya. Emang bener ya kalau masuk menjadi duta atau Nong seperti itu harus apa namanya nih, sikap sempurnanya begini. Sampai dia tidur begini. Sampai tidur begini, bener gak sih? Enggak bercanda ya. Bener gak sih, maksudnya sikap sempurna itu memang seperti ini begitu? Sikap apa ya istilahnya? Ya sikap sempurna kan kalau upacara itu. Ya mungkin, tapi kalau sekarang mungkin aku zaman kemarin aku sih udah kayak gini aja sih, udah biasa aja ya. Nggak perlu begini-gini banget gitu ya. Iya, body kira gini begitu kan? Enggak sih, kemarin sih udah biasa-biasa aja kayak gini. Yang penting anggun, tegak, sopan, senyum gitu kan. Anggun udah nggak diraguin ya? Aku juga ada di anggun ya. Oke, Dor. Oke, pengalaman seru di Nong Banten. Yes. Seru waktu itu karena waktu itu karantinanya kita sempet, aku lupa deh semalam apa 2 malam tidurnya karantinanya di. Boleh minum lagi dong. Nah, oke lanjut. Pahit. Pahit ya. Tapi manis. Wow. Oke lanjut. Nah jadi aku pengalaman serunya di Kang Nong Banten karena waktu itu karantinanya sempet, aku lupa sekitar 1 atau 2 malam nginep di Taman Hutan Raya. Jadi kita benar-benar nenda gitu karantinanya. Hutan Raya di mana sih? Di Taman Hutan Raya di arah Carita Anyer gitu deh. Oh ada? Ada, jadi warga kita pojok naik tahu. ke atas gitu. Tahu kali. Berarti Mr. Kiwang ini yang nggak tahu Hutan Raya di mana. Harus cobain tuh. Oke. Nenda di sana karena waktu itu kita karantinanya sempat nenda dulu biar menyatu dengan alam, terus menurut panitia biar kita tidak terlalu manja gitu kan. Karena pasti kekeluarganya jadi lebih dapat lagi karena malamnya kita nyalain api unggun rame-rame. Istilahnya makrab ya? Yes, kayak makrab gitu. Oke. Nyalain api unggun rame-rame, ngegame, seru sih. Seru banget. Seru itu salah satu. Selain pengalaman seru yang dari sana, mungkin suka duka lah mungkin ya. Warga pojok tahulah suka duka pasti ada begitu. Nah suka duka sebagai Nong Banten, apa beban yang berat, kemudian gue nih Nong Banten nih harus tetap terlihat anggun gitu ya. Kemudian jangan terlihat apa cacat lah begitulah. Itu ada nggak sih gitu tuh? Kita sih selalu diajarkan selama masih menjabat sebagai Kang Nong Banten untuk terus menjaga sikap kita lah gitu kan. Apalagi kita masih menggunakan sash atau selempang dari Kang Nong Banten karena di bawah naungan dinas juga. Kita bawa nama dinas, selain itu kita juga bawa nama provinsi kita. Penugasan kita juga bukan cuma di provinsi Banten aja. Kita juga suka diajak ke penugasan buat di acara luar kota, luar daerah, luar provinsi kayak gitu-gitu. Itu bisa diberhentiin gak sih jadi seorang Nong Banten gitu? Ada. Bila mana apa mencederai SOP? Betul, ada pasti atau ada. Atau KDRT mungkin ya? Kalau KDRT, ada ART maksudku. Ada ART. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti itu. Ada nggak sih? Ada mungkin ya? Ada. Ada yang tertulis lah istilahnya. Iya, ada pasti. Ada. Nanti kalaupun nanti dirasa orang dinas merugikan nama dinas gini, pasti nantinya akan dicabut gelar dia. Gitu, lumayan ya, lumayan berat artinya menjadi seorang Nong itu ya harus tetap anggun, menjaga sikap, menjaga bicara, menjaga kewibawaan. Jangan aneh-aneh di media sosial begitu tentunya ya. Nah, beranjak Nong Banten tentunya mungkin ada cita-cita yang lebih yang lebih tinggi gitu. Mungkin enggak gitu ada di pikiran seorang Lili gitu menjadi Putri Indonesia. Begitu ya? Yes. Apa Putri Indonesia atau Miss Indonesia disebutnya? Putri Indonesia gitu. Kalau untuk aku sih so far selama ini belum ada pemikiran ke sana. Cuma ternyata di tahun angkatan aku, kalau Nong Banten tahun angkatan aku 2022, ada tuh Nong dari Kota Tangsel. Itu dia waktu tahun 2023-nya jadi Putri Indonesia dari Banten yang mewakili Provinsi Banten. Mantap, jadi emang gak menutup kemungkinan juga dari Kang Nong Banten itu nantinya bisa mewakili sebagai Putri Indonesia gitu. Karena memang salah satu langkah ya. Betul. Nong Banten itu referensi mungkin lah, referensi, Karena pasti basicnya kurang lebih sama dong dengan ajang-ajang pemilihan seperti Putri Indonesia dengan Kang Nong Banten dan lain-lain. Kurang lebih sama.
Nah itu ada mimpi lah ke sana mungkin. Nah tadi kan Lili juga dari awal nih, dari awal kita pembicaraan ada sedikit nyenggol-nyenggol MC gitu kan. Kan ini masih di taraf entertain ya. Nah mulai nge-MC lahir dari Nong Banten kah atau memang udah ada bakat sebelumnya? Kalau aku mulai nge-MC dari Nong Banten jujur, karena emang di setiap ajang Kang Nong gitu atau duta pariwisata setiap kota pasti diajarin tentang public speaking, ya kan. Betul. After dari pemilihan Kang Nong Banten ada beberapa penugasan lah, ya kan. Sampai akhirnya aku nemuin penugasan menjadi MC di suatu acara instansi pemerintah. Kaget. Banten. Waktu itu kan kayak aduh, kok tiba-tiba gue gitu kan. Gitu, soalnya sebelumnya gue belum pernah nih gitu kan. Jadi MC acara, apalagi acaranya berapa hari kemudian baru dikasih tahu begitu? Yes. 3 hari? Kayaknya enggak, kayak seminggu deh, seminggu sebelum acara itu dikasih tahu. Kita dibagi-bagi penugasan gitu kan. Lumayan kaget karena kira-kira gue bisa nggak ya gitu kan ya. Iya. Karena diri. Iya, karena sebelumnya belum pernah punya pengalaman jadi MC juga. Paling MC apa sih di sekolah ya kan? MC kultum gitu kan. Ya kan? Apa istifalan? Samenan. Ya kan, beda kan pasti kan. Apalagi kayak dalam skala besar ya, maksudnya untuk provinsi Banten satu. Nah, setelah dapat amanah itu mungkin dari kepala dinas mungkin ya. Nah, Lili, kamu jadi MC di acara ini seminggu kemudian. Nah, yang dilakukan Lili persiapannya seperti apa gitu kan? Ini kan masih baru gitu kan, acara lumayan gede begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Lili? Mungkin warga pojok juga perlu tahu. Warga pojok juga perlu tahu persiapan jadi MC itu apa, biar gak nervous, biar gak demam panggung kalau bahasa kitanya mah ya. Kemudian kurang apa? Tuh kan jadi saya yang kurang nih. Kurang kosakata maksudnya tuh. Kurang kosakata gitu. Iya. Karena waktu itu aku nge-MC-nya acara festival budaya gitu ya. Jadi waktu itu, dan aku berdua juga nge-MC-nya dengan partner Kang Nong Banten aku juga. Dengan gitu. Kangnya? Yes. Gitu. Nah, honestly nggak ada prepare yang spesial gitu ya kan. Cuma pas hari H udah datang ke lokasi, kita di briefing dulu gitu kan, dan lain-lain. Oke lah, kayaknya template aja lah MC kayak begitu-gitu aja gitu ya. Rada deg-degan, nervous pasti ya sebelum naik panggung ya kan. Cuma panggung gitu. Iya kan, tapi ternyata pas udah mulai acara ternyata biasa aja juga sih. Jadi ketakutan itu hanya ada di depan aja. Iya betul. Ketika kita melakukan, insya Allah hal itu di luar dari apa yang kita pikirkan seperti itu. Nah kembali lagi tadi kan ada 2 nih MC-nya nih ya, Lili ya dengan Kangnya nih. Nah kan yang namanya nge-MC 2 itu kan pasti harus ngebangun chemistry dong. Betul Mas Age? Betul ya. Kalau nge-MC harus apa namanya? Ada chemistry. Ngebangun chemistry. Nah itu gimana gitu kan? Anjay gimana? Jakarta. Ya gimana gitu? Iya. Karena waktu itu kan kita waktu di acara Kang Nong Banten sebelumnya pas pemilihan, karantina dan lain-lain pun lumayan deket juga dengan Kang partner aku ini. Maksudnya kebetulan. Iya, bukannya cuma sekedar saya hai aja waktu karantina dan lain-lain. Karena banyak kan ya, Kang Nong juga banyak kan. Itu kebetulan memang udah. Iya, dan orangnya pun asik juga gitu kan waktu itu. Jadi enjoy aja ternyata pas lagi ngebawain acaranya, aman-aman aja dan aman aja ya. Iya, TikTokannya kebangun. TikTokannya belum sempat. Iya kan kalau Genjit itu Genjit ya? Iya, Genji bahasa kerennya itu ya tidak lebih dari yang namanya TikTokan. Oke, karena memang ya dunianya udah di sana gitu kan. Nah, coba tolong lagi tadi saya belum baca. Oke, baik, ini masih di DMC ternyata. Hatur nuhun, tim kreatif. Bisa begitu ya, bisa nawar di sini mah. Enaknya begitu. Enak ya di sini ya. Dong. Bisa nyontek gitu ya. Nggak di tetangga sebelah. Kawan saya nggak bisa begitu. Oke, tadi udah tektokan, MC udah enak, kemudian sama partnernya udah nyambung. Nah, MC terakhir kapan? MC aku terakhir itu Januari. Januari. Sekarang dong. Iya. Januari aku. 2025. Januari. Nawar aja. Udah sih dia yang MC. Ya oke, Januari. Itu jadi apa? Januari. Ini mau yang Januari apa yang Desember sih?
Januari ya terakhir Iya, kan? Januari kan. Nggak salah kan? Januari. Benar. Oke. Nah, iya aku Januari itu MC acara Indonesia Off-Road Federation, Off-road. Rakernas, Rapat Kerja Nasional ya. Ayo. Iya, ayo. Iya, iya. Oke. Di IOF BSD, ya. iya, Rakernas. Tapi acaranya tahun ini di Banten di BSD akhirnya. Ngadain. Sendirian MC-nya? Ada orang dari IOF-nya juga. Alhamdulillah. Jadi kalau MC itu enakan sendiri atau enakan berdua nih? Tergantung sih. Tergantung mati situasinya. dong. Ya tergantung. Tergantung mati dong. Tergantung sih. Mas Agi ketawa di belakang. Oke Mas Agi. Kok Mas Agi? Oke Lili tadi artinya ditemenin sama Iya. orang IOF. IOF apa sih enaknya? IOF. IOF. Yes. Jadi alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Terus respon nih, iya kali perlu kan respon pertama ya. Respon pertama nge-MC itu audiens begitu. Yes. Ada nggak sih? Itu mah gak asik dah. Beban rasanya kan tadi. Iya. Balik lagi Ada dah. dong pasti bebannya di aku. Nah, oke. Cuma ternyata waktu acaranya waktu itu dilaksanainnya sama Museum Negeri Banten. Ya kan? Acara tahunan emang, acara tahunan tiap Oke. tahun selalu ada. Dan ternyata Gimana caranya alhamdulillahnya di sini? waktu aku pertama kali nge-MC itu di Gedung Juang. Oke, Gedung Juang. di Gedung Juang. Oke. 2022. Oh, Gedung Juangnya udah direnov ya? Udah direnov. Oke. Nah, waktu akhirnya ternyata di tahun 2023 dia ngadain lagi dan ternyata minta aku lagi buat Buset, berarti udah dipercaya dong. iya, ternyata dia alhamdulillahnya puas lah dengan waktu aku MC pertama kali di acara dia itu tahun sebelumnya. Oke. Begitu pengalaman MC-nya udah tidak bisa diragukan karena dipanggil kedua kalinya. Begitu warga pojok. Nah, ini kita lebih ke membagi waktu mungkin Yes. ya. Di mana Lili seorang MC, di mana Lili seorang nong, kemudian juga sebagai mahasiswa begitu kan. Bagi waktunya bagaimana? Bagi waktunya jujur kayak tadi aku sempat bilang ya, kayak di awal-awal tuh aku berchaos banget, gak bisa tuh Apa ya, gedebak-gedebuk loh. Iya betul, semuanya aku Gedebak-gedebuk. Warga pojok mah nggak tahu gedebak-gedebuk itu apa. gedebak-gedebuk, bener gedebak-gedebuk Kak. Apalagi sempet aku tuh yang Ya gedebak-gedebuk oke. mobilitasnya tuh sangat Oke. amat tinggi gitu ya. Oke. Bisa pagi lagi di, misalkan aku karena waktu itu di Kamnang Banten tuh aku ternyata terpilih menjadi duta pajak juga waktu itu kan. Jadi duta sampai akhir tahun, Oke. sampai tahun kemarin pun masih sering sosialisasi pajak tuh ke daerah-daerah yang waktu itu tuh lumayan, kalau di Tangerangnya atau Balaraja rada ke dalam gitu kan. Oke. Itu tuh lumayan susah bagi waktunya, apalagi ditambah aku ada beberapa kerjaan lain selain MC juga kan, aku tadi usher, kalau nggak talent kayak gitu-gitu lumayan ya. Waktu itu sempet yang bikin aku chaos sama waktu, cuma ternyata setelah aku sadarin lagi sekarang kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1. Iya, kuliah nomor 1. Kuliah nomor 1, tapi ngomong-ngomong tadi ngomong kuliah tapi nggak ditanya ya jurusannya apa begitu kan. Nah, Nong Lili ya. Tadi Babe, sekarang Nong ada. Yang mana sih? Oke, Lili kuliah di mana? Kuliah di mana? Kuliah jurusan apa? Aku kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Yes. Kok berat sih? Kok berat sih gitu? Enggak sih, sejujurnya ya. Enggak ya? Masih santai sih ternyata 40 kilo, kuliahnya. 45? 80. Oke. Jadi nggak berat ya Enggak ilmu sih. pemerintahan itu. Oke, baik. Mungkin saya lebih ke sekarang, mungkin warga pojok juga karena mobilitas, kemudian sebagai nong, apakah keluarga mendukung gitu ya? Terus responnya bagaimana keluarga itu? Ya, keluarga aku mendukung aja sih. Cuma ya itu balik lagi katanya kuliah nomor 1. Pokoknya Kuliah nomor 1. selesain kuliah aja dulu, kuliah yang benar. Jangan sampai ganggu kuliah. Oh iya, semester berapa? Aku Ini warga sekarang pojok, penasaran. mau semester 6. Mau semester 6. Berarti Iya. lagi liburan. Lagi liburan sekarang. Lagi liburan. Udah UAS. Udah Susah UAS. Gampang sih. Masa sih? Iya. Ya karena Kayaknya zaman sekarang gampang-gampang aja oke. deh ya. Banyak dicari ya, referensi udah banyak seperti Betul. itu. Oke, berarti liburan. Terus ngapain aja liburan kuliah nih? Liburan ya main aja ya sama teman-teman. Kalau ada kerjaan sambil kerjaan, kita diajak ke sini gitu kan. Ikut-ikut ya. Iya. Nah, ini kan status masih sebagai seorang nong ya. Yes. Nah, ini apa aja gitu, ada kegiatan yang terdekat begitu? Atau mungkin ada sertijab pengalihan, oh nong saya
saya udah pensiun jadi Nong, begitu kan? Atau bagaimana? Ya rencananya sih. Iya. Kapan? Emang kapan? Ayo. Rencananya sih katanya tahun ini akan Debu ada manis pemilihan airnya. tentang Nong Banten lagi tahun 2025 gitu kan. Oke. Bulan Mei katanya ya. Cuma belum tahu Belum tahu ya? jadi akan jadi apa enggak gitu. Memang menjabat atau apa ya? Iya, istilahnya? menjabat. Menjabatnya itu selama Harusnya 2 tahun. 2 tahun ini, 2 tahun Tapi agak ini lebih ya. kita udah lebih. 2 tahun agak lebih ya. seperti itu. Nah, saya menunggu pertanyaan selanjutnya sebetulnya, Mah. Apa Nah, tuh? ini datang nih. Oke. Apa sih? Oke. Ini Bisa kan kebaca ya. soal entertain, soal model, pasti ada apa namanya itu stigma, anjay. Stigma negatif, pandangan negatif dari masyarakat. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Apakah memang yang difikirkan oleh masyarakat itu bisa dipatahkan nggak oleh seorang Lili seperti itu? Ya, kalau masalah itu sebenarnya aku tipe orang yang cuek, Kak. Oke. Orangnya cuek banget deh sama omongan-omongan orang. Cuma ternyata ada cerita lucunya lagi pas SMA. Oke. Aku juga nggak ngerti ya kenapa waktu itu. Ceritanya panjang kan nih? Panjang Biasa kayaknya saya ya. mau gelar tikar. Gelar tikar sambil minum kopi dulu. Diminum Iya dulu. benar-benar diminum dulu ya. Diminum dulu. Ya Allah, kasihan kopinya. Pengen teriak. Simak. Nah, jadi kalau aku tuh aneh banget waktu SMA tuh, which is aku masih di dunia modeling juga ya. Dan aku pun ngerasa waktu itu aku punya sosial media yang aku pakai pun ya terserah aku so far selama orang tua aku, keluarga aku pun tidak ada yang pernah terganggu, merasa dirugikan aku memposting sesuatu yang aku suka gitu ya kan. Oke. Kemudian di suatu hari Set. tiba-tiba gitu kan ya. Kemudian di suatu hari tiba-tiba manakala ada long time katanya. Oke, lanjut. Dipanggil guru BK. Set. Kayaknya Ternyata gurunya ada- saya kenal deh. Hmm. Itu kan. Ini kayaknya ternyata gurunya ya. Oke, dipanggil guru BK. Dipanggil guru BK mempertanyakan foto yang Maksudnya pernah aku apa gitu? posting ya kan. Emang ada problem apa dengan itu? Menurut aku biasa aja. Ditambah papa mama aku juga nggak pernah ada yang komplain, keluarga aku yang lain pun nggak pernah ada yang komplain ya kan. Oke. Tapi kata dari guru aku ini dia dapat laporan lah dari kakak kelas aku. Mungkin ya biasalah anak SMA ada aja yang kagak suka gitu ya kan. Apa geng-gengan gitu? Ya kan, Gitu ada senioritas. Geng apa sih? Geng gehek sih. Geng Kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu lah. SMA juga pasti sering lah Kak. Adalah masa-masanya di bully-bully gitu ya. Diledek-ledekin ya gara-gara model-model kayak gitu kan. Kadang lu model apa sih? Model sampo kudanil lu kayak gitu. Kayak gitu. Iri bilang bos gitu Cuma kalau aku sih tipe orang yang santai, cuek-cuek aja. Biasanya kalau aku yang digituin malah teman-teman aku yang, oh ini kenapa sih mau diem-diem aja digituin kayak gitu-gitu kan. Cuma aku kayak, ya udahlah biarin aja. Kayak Orang gitu kayak ya. gitu, kayaknya nggak perlu diladenin deh, nggak perlu. Apa namanya itu? Harus dipikirin juga. Nguras energi, nguras energi kalau diladenin seperti itu. Tuh, udah sih. Oh ternyata yang cantik juga sama loh, dapat bulian. Pernah dong, pernah. Yang cantik dapat bulian apalagi saya gitu. Oke, baik. Gitu. Setelah dibully terus apa? Tadi langkahnya itu dibiarkan aja. Kalau aku sih tipe yang ngediemin aja, karena Oke, cuek ya cuek orang. ya. Iya, masa bodoh ya. Kalau bilang iri bilang bos gitu ya. Bener. Oke, boleh tanya hal yang sensitif gak nih Anjay? Apa tuh? Emang kadang-kadang sensitif. Jangan mancing-mancing. Mancing mah di laut aja. Iya. Ambak. Ini pertanyaan sensitif. Apa tuh? Ya kan seorang yang cantik gak mungkin dong ada yang gak sensitif. Punya pacar gak sih? Anjir. Langsung aja gila. Ya warga pojok pengen tahu. Oh, pengen tahu. Warga pojok pengen tahu gitu. Mungkin penasaran ya. Gue berak dong gitu. Punya Lanjut. pacar nggak sih? Ah, Enggak, kayaknya punya pacar ya. Tadi perasaan pas Cowok dijemput kali ya. ada yang nelpon. Oke. Cowok aja tapi nggak pacar gitu kan. Punya cowok tapi Kayaknya gak zaman pacar. sekarang kan Gen Z kan gitu ya. Apa istilahnya ya? Best friend. HTS aja HTS. gitu kan. Oke, hubungan tanpa status. Buset, Kan Gen Z iya. Gen Z biasanya kayak gitu sekarang. Best friend. Best friend. Itu mah zaman tua best friend. Teman kerja atau HTS-an Enggak aja sih. katanya. Iya. Hubungan tanpa status. Iya. Tetapi teman. Iya. Itu Kayak apa ya? Kalau enggak Siapa? TTM. TTM. Apa tuh TTM Oh tuh? iya. Apa? Teman tapi
apa motor-motoran. Oke, TTM teman tapi motor-motoran, teman tapi mesra. Nah, dulu pernah rame lagunya tahu kan? Tahu. Ya, itu masih ngalamin lah. Cuma lagunya gimana? Nah. Teman tapi mesra. Oke, lanjut. Iya. Oh. Iya, kalau ini mungkin ya pengen tahu juga kan karena Warjok ini nggak cuman Gen Z ya. Kok gak enak banget sih Gen Z gitu ya. Yes. Tidak hanya Gen kayak lagu tuh Peter Pan. Gen Z. Sudah ya. Udah. Oke. Iya pengen tahu mungkin ya Warjok ini milenial dan juga ada Baby Boomers mungkin yang mendengarkan. Sebetulnya ada hal yang mengekang gak sih kalau HTS-an aja gitu ya? Kalau aku sih sebenarnya bukan tipe yang suka dikekang-kekang juga ya Kak. Oke. Jadi ya enggak sih, so far support aja lah selama itu positif ya. Ya kan support. Berarti gak ada cemburu dong gitu kalau HTS? Gak ada. Aman. Aman guys. Oh jadi itu maksudnya biar mengamankan gitu ya? Iya biar aman. Tapi gak tahu yang di rumah saya nggak aman. Oke. Satu imam dua makmum. Astagfirullah. Aduh. Tadi lihat cuplikan di TV tadi ada baju kaos satu imam dua makmum. Kutanya itu apa? Biasanya dua katanya begitu. Ya bercanda ya warga pojok. Baik lanjut lagi. Mungkin sekarang lebih kemana ya pertanyaan tadi itu ada 20 tetapi ada banyak ya. Sudah lebih dari 21, 22 dan 23. Mungkin harapan ke depan deh sekarang harapan ke depan. Harapan ke depan nih. Kira-kira Lily mau jadi Superman, Iron Man, atau Superwoman? Ada kan Superwoman ya? Ada kayaknya ya. Supergirl, guys. Girl band itu mah. Supergirl. Iya, ceweknya Superman. Oh iya. Iya sepatnya. Iya, Catwoman gitu. Entah mau jadi apa gitu. Di 2025 atau dalam waktu terdekat lah begitu. Dalam waktu terdekat, ya pengen lulus kuliah dulu. Set. Kuliah nomor 1 guys. Iya kan, biar bisa cepet-cepet kerja ya. Karena sebenarnya aku demen kerja ya Kak ya. Dikerjain mau? Jangan dong. Astagfirullahaladzim. Suka lolos kadang-kadang. Ya Allah, ya, iya, kerja. aku suka kerja orangnya. Cuma kan kalau sekarang karena terhambat sama kuliah. Jadi aku pengen cepet-cepet lulus kuliah biar bisa kerja sepuas-puasnya, bisa jalan-jalan, happyin diri sendiri. Pokoknya yang bikin aku happy aja sih kayak ke depan. Gak ada di dunia entertain? Dunia entertain? Masih lanjut? Mungkin masih. Cuma aku juga kalau mikir panjang ya, maksudnya di dunia entertain tuh kan nggak untuk jangka panjang ya. Menurut aku. Jadi aku bolehlah untuk pengalaman mungkin ya. Betul, pengalaman referensi aku. Nanti gimana kerja ya. Yes. Ditanya sama HR gitu, HR anjay. Sama HR atau dulu mah personalia anjir. Tua ya. Iya, experience apa aja. Sama HR pengalamannya apa aja. Nah itu merupakan salah satu referensinya seperti itu ya. Gitu. Nah tadi kan kerja terus main-main. Luas kemana gitu. Emang hobinya apa sih? Aku hobi. Aku seneng jalan-jalan, olahraga tuh beberapa juga. Aku suka lagi sering olahraga, nge-gym. Aku juga nge-gymnya di sini nih di Ledian. Wah. Makanya Ledian coba perpanjang member. Oh bisa, nanti bisa dibicarakan. Oh bisa ya? Sama Markomnya tenang. Markomnya udah asem-asem aja. Ih. Apa ini? Tirta Arum, Spa and Fitness. Kayaknya ini ya? Bener, betul nggak sih? Oke. Tadi hobinya apa? Kalau jalan-jalan? Jalan-jalan, nge-gym, trampolin, lari ya gitu-gitu aja. Kalau dunia kecantikan sekarang kan lagi rame ya? Hobi nggak sih? Make up. Iya kayaknya kalau buat make up sih karena itu kebutuhan. Udah sebagai kayak kebutuhan aku sehari-hari. Sehari-hari guys. Iya, jadi bukan hobi sih ya. Cuma aku sekarang lagi sedang main puzzle. Wow. Apa ini inspirasi Squid Game apa ya? Main puzzle. Iya kali ya. Main puzzle. Aku sekarang lagi sering main puzzle gitu yang 1000 pieces gitu. Terus pas udah dibongkar pusing sendiri ya kan. Mau banyakan nggak? Udah saya temenin. Biar pusingnya berdua gitu. Atau bertiga boleh deh. Ya, boleh. 1000 puzzle dipecah, pusing sendiri. Tapi diselesain sampai beres. Seminggu itu biasanya kelar ya. Seminggu beres. Jadi kerjanya bangun tidur. Dibantu sama aplikasi. Ada kan? Jadi kerjanya bangun tidur main puzzle, mau tidur main puzzle. Gitu. Untuk mengasah otak ya warga pojok daripada diem di rumah, kemudian scroll, malah beku otaknya tuh.
kayak teman saya. Siapa tuh? Ada lah pokoknya. Ada di sini ya? Jangan, ada di sini. Scroll aja kerjaannya tuh kan. Ya begitu. Terus kemudian nih agak sensitif lagi nih, Apa anjay. lagi tuh? Banyak sensitifnya nih. Ini Iya permintaan ya. Ya Allah, tolong. Kepo banget ya kayaknya ya. Tipe cowoknya seperti apa? Oh, tipe cowok. Gendut kah? Brewok kah? Siksek pak gitu kan ya. Sebenarnya kalau Rambut poni lempar kah gitu kan? tipe cowok tuh, Oke. Ada yang senyum-senyum. oh iya. Enggak, bukan Anda. Sorry, bukan Anda. Bukan Anda. Kayak gimana? Kalau tipe cowok tuh teman-teman aku juga mengakui ya, aku tuh sebenarnya nggak punya tipe cowok karena so far selama ini deket sama cowok beda-beda orangnya kayak gimana. Ya pasti ada spesifik dong. Gitu, secara physically ya, physically aku nggak punya tipe sama sekali karena beda-beda emang cowok yang pernah deket sama aku, beda-beda banget orangnya. Secara kepribadian. Iya, paling ke jangan gitulah. Jangan lo. Kan cakep enggaknya kan relatif ya. Relatif, betul. Iya. Jadi teman saya aman sekarang. Teman saya bisa ngerokok secara lepas gitu. Ternyata jelek tidak termasuk. Tetap di dalam tipenya Lili begitu. Oke, yang penting kepribadiannya ya. Iya, kepribadian. Sebenarnya pengennya semua orang kayaknya kepribadiannya yang baik. Tapi kalau ujung-ujungnya nih dapet lakinya atau cowoknya pasangannya yang ada nggak baik-baiknya, kayak diterima-terima aja deh kalau udah kecintaannya. Gitu. Soalnya kalian biasanya kalau Gen Z sekarang suka bulol gitu ya. Bucin bla bla. Oh, jadi bulol tuh bucin tolol. Iya. Astagfirullah. Jadi udah cowoknya. Ini kadang-kadang mulut gak bisa dijaga. Ya cowok cewek udah red flag kalau udah kecintaan. Iya kan. Tapi emang bener tadi yang dikatakan. Bener. Kan kita pasti pengen dapet cowoknya yang baik. Tapi kalau misalnya udah kecintaan tapi cowoknya red flag tetep aja kan. Bucin molor ternyata. Astaga. Gitu. Aduh, ada aja. Oke, lanjut tadi udah tipe cowok udah ya mungkin ya. Udah, warga pojok gak usah kepo lagi ya. Aman semuanya, warga pojok udah jadi kesempatan, yang penting tanggung jawab udah. Itu aja tanggung jawab, ya mau nafkain tentunya kan. Tapi nanti. Oke. Ada dong selanjutnya nih tipe artis dah. Karena kan referensi untuk dandan, referensi untuk berpakaian supaya tetap modis, ada dong. Ada tipe artis ya gitu, mungkin yang diikutin gitu Tipe artis. Iya, bener. Apa mama gitu yang referensinya? Gitu kan ya bisa ya. Tipe artis yang aku ikutin dari dandan baju ya. Kayak nggak ada sih ya, kayaknya emang aku sukanya gini aja. Jadi dulu kalau dandan jadi kayak gini juga karena setelah nyoba-nyoba berkali-kali buat make up, kira-kira cocoknya make upnya gue kayak gimana ya, kayak gitu-gitu. Kayaknya jadi nggak ada tipe-tipe artis yang jadi kiblat gitu lah ya. Kiblatnya Mekah, Ka'bah. Iya gitu maksudnya. Jangan gitu dong Kak. Jadi salah nanti nih ngomong nih. Gak, ini mah kiblat saya. Kiblat saya gitu. Oke, terakhir boleh? Apa lagi tuh boleh? Boleh ya terakhir ya. Mungkin inspirasi dah. Inspirasi. Yang menginspirasi seorang Lili gitu ya. Siapa? Yang menginspirasi aku. Siapa ya? Artis gak ada nih. Gak ada lagi. Gak ada juga. Siapa Lili sebagai inspirasinya sendiri gitu kan. Sebenarnya aku gak ada yang, tapi honestly aku gak ada yang terlalu ngefans atau suka banget nih sama nih orang tuh, enggak lagi. Flat aja ya. Iya, maksudnya tuh sebagai referensi. Oh udah ini keren ya udah ikut. Iya, kemudian ada yang bagus lagi. Ini bagus ikut. Itu aja ya. Enggak ada patokan, maksudnya tuh patokan salah satu orang. Enggak ada lagi. Oke, ini pertanyaan terakhir tadi udah kan? Udah cukup ya? Udah cukup kali ya. Boleh kita closing ya? Boleh. Tapi sebelum itu kita terima kasih dulu untuk Ledian Hotel and Cottage yang sudah menyediakan tempat untuk pojok podcast, kemudian juga sajian yang menyegarkan dan bikin mata melek. Minum boleh? Boleh. Oke, Lili, atur nuhun, terima kasih, thank you. Oke. Bertemu kembali nanti di episode Pojok Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.